Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Luapan sungai Batang Kiranji merendam permukiman warga hingga memutuskan akses jalan menuju lokasi. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran sungai Batang Kiranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Budi Sunandar dari Kabupaten Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat malam Budi, bagaimana kondisi terkini di wilayah Batu Buswak usai diterjang banjir susulan? Ya, selamat malam Gede, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian di SD 02 Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di lokasi ini masih terdapat sebanyak 28 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi pengungsian ini. Sementara itu di kawasan Batu Buswak, hingga saat ini dari informasi petugas, terdapat 70 kepala keluarga yang masih terisolir karena putusnya akses jalan menuju ke lokasi. Gede. Ya, lalu hingga saat ini apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, 28 kepala keluarga ini masih bertahan di sini karena rumah mereka sudah hanyut terbawa banjir bandang. Saat ini mereka tidur di ruangan kelas SD 02 ini. Mereka sangat butuh sekali selimut serta kasur yang cukup memadai untuk mereka tidur sehari-hari. Karena di sini juga banyak terdapat anak-anak balita, juga lansia dan wanita. Begitu, Gede. Ya, baik, terima kasih Budi atas informasi Anda. Semoga saja akan segera datang bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada awal pekan ini. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Roscahyanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPBD. Pemirsa, seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur terperosok hingga nyaris terjun ke jurang. Korban berhasil diselamatkan dua rekannya. Detik-detik penyelamatan seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur yang bergelantungan di dinding tembok curam berlangsung dramatis. Dua rekan korban berupaya mengevakuasi dengan alat bantuan yang muncul dari atas tebing. Sebelumnya, korban diduga terpeleset anak tangga yang licin setelah diguyur hujan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat menggunakan alat bantuan. Pemirsa, polisi menggerebek dan menutup sejumlah lokasi tambang ilegal di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas juga menangkap dua orang pemilik pertambangan yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah personil Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi lokasi-lokasi pertambangan di wilayah Klampis dan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan.
Dari 2 lokasi tambang ilegal ini, Polres Bangkalan mengamankan 2 tersangka yang merupakan pemilik serta pengusaha pertambangan ilegal. Polisi juga turut mengamankan sejumlah alat berat dari lokasi, yakni 3 eskavator serta 6 kendaraan dump truck. Dari hasil penertiban tambang ilegal ini, Polres Bangkalan melakukan penutupan 9 lokasi tambang ilegal. Selain dikeluhkan warga setempat karena merusak alam dan lingkungan sekitar, lokasi-lokasi tambang tersebut diketahui tak memiliki surat izin resmi. Penangkapan terhadap 2 tersangka, 2 TKP, di 1 TKP masing-masing 1 tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kami juga melakukan pelarangan atau penutupan terhadap beberapa lokasi yang diduga dilakukan penambangan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, pondok pesantren Al-Mawadah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. 23 santri dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil memeriksa seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Tera Drone. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Sampai dengan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, pukul 16.53, tim DVI yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, Forensik Odontologi UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Sementara itu, pemirsa, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung di Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhir. Paman almarhum mengatakan Aril sudah 1 tahun bekerja di sana sebagai staf keuangan, terjebak di kantornya yang terbakar.